yang tangani. Kasih duit aja selesai. Kasih duit aja selesai. Kasih duit aja selesai. Udah jelas menurut gua sepertinya Dokter Richard ini kebal hukum. Berarti menuju ke Polres Jakarta Selatan mau memberikan akun doktif gitu. Akun yang menyebarkan fakta kebenaran yang mengobrak-ngabrik kebusukan dari owner skincare overclaim dan overprice ya. Salah satunya adalah milik Suneo ya. Jadi Suneo ketakutan. Oke. Jadi yang dilaporkan itu dari tomat busuk ya, konten adoptif yang tomat busuk. Terus surat izin praktek ya kan. Surat izin praktek yang dimana kamu tidak memajang itu ya kan, dan itu sudah melanggar, tapi rupanya mungkin penyidiknya kayaknya kurang paham kali ya gitu. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Akun dokter detektif disita polisi. Kalau kata doktif sih, akunnya disita karena laporan DRL yang tentang tomat putih itu. Tapi masalahnya yang gue bingungin adalah kalau yang bermasalah tentang tomat putih itu, dan kalau memang dibutuhin akun doktif buat disita, seharusnya akun yang jualan tomat putihnya itu juga harus disita dong. Ya iya, gimana ceritanya akun yang ngelaporin tentang jualan tomat putihnya itu disita, sementara yang jualan nggak disita? Karena kan sumber tomat putihnya itu jualannya ya di akun dia itu. Kenapa yang disita cuma akunnya doktif? Aneh menurut gua. Yang anehnya lagi, kenapa laporan DRL tentang tomat putihnya itu diterima sama polisi? Nah kan jelas-jelas tomat putihnya itu bermasalah. Orang Bepom aja udah ngeluarin press release, kok masa polisi nggak tahu? Kan gue jadi teringat kata-kata si DRL di voice note-nya itu. Kalau polisi nanti aku yang tangani. Kasih duit aja selesai. Agak shock sih dengar beritanya bahwa akunnya dokter detektif itu diambil atau yang namanya disita sama Polres Jakarta Selatan. Loh kok bisa diambil, sedangkan laporan yang dilancarkan oleh oknum tersebut adalah laporan tentang yang namanya White Tomato. Padahal ya, apa yang diungkap sama dokter itu adalah sebuah fakta dan kebenaran. Padahal Bepom sudah rilis loh bahwa produk tersebut White Tomato tidak ada kandungan white tomatonya. Ya, di mana salahnya? Tolong dong dijelaskin. Yuk, tolong dong dijelaskan sama Polres Jakarta Selatan kenapa akunnya dokter detektif yang namanya disita sama Polres Jakarta Selatan. Tolong dijelaskin sama masyarakat Indonesia supaya kita tuh pintar, supaya kita tidak menduga-duga dan tidak seuzon sama Polres. Kita bahas permasalahan antara doktif dan DRL terkait kasus White Tomato, dan BPOM sudah merilis secara resmi bahwa di produk itu tidak ada kandungan White Tomato. Pertanyaannya, kenapa malah akunnya doktif yang disita oleh pihak Polela? Seharusnya yang disita itu akun yang menjual produk White Tomato itu, kok malah akunnya doktif? Ada satu komentar yang menarik, dan setelah itu kita lihat videonya seperti apa. Deddy Corbuzier udah bilang Richard itu kebal hukum. Gimana ya tanggapannya Pak Sigit? Deddy Corbuzier sudah pernah speak up di konten YouTube-nya sekitar 6 tahun yang lalu bahwa sepertinya DRL ini kebal hukum. Konteksnya adalah ngapain ributin Dokter Richard? Ngapain kalian dan doktif ngeributin Dokter Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dokter Richard ini kebal hukum. Kebal hukum. Dokter Richard itu kebal hukum. Dia pernah bikin hoax. Tempat dia kerampokan. Heboh. Di demo sama satu kota. Pernah. Keurus sampai sekarang. Polisi nanti aku yang tangani. Kasih duit aja selesai. Kasih duit aja selesai. Kasih duit aja selesai. Kalian dengar itu juga suara dari DRL, dan kalian sudah paham maksudnya. Diunggah oleh akun TokTok Dokter Detektif New. Bagaimana guys? Tanggapan kalian seperti apa? Indonesia adalah negara hukum. Yang bersalah wajib dihukum. Tidak ada yang namanya kebal hukum. Yang salah harus dihukum. Itu adalah prinsip hukum yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana dengan DRL yang kata Deddy Corbuzier diduga bahwa oknum ini
kebal hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mantan asistennya DRL yang ditahan oleh pihak Polela akhirnya dibebaskan berkat jasa Doktif. Kalian lihat, dan di situ ada narasi. Kita baca dulu. DRL suap oknum penyidik Polres Palembang sebesar 150 juta rupiah. Bagaimana jika Pak Kapolda Sumsel dan Pak Kapolres melihat buktinya? Doktif di sini udah nggak perlu ngomong diduga loh, tapi langsung menuduh bahwa DRL ini menyuap oknum yang ada di Palembang. Ada satu komentar dari Doktif. Maksud kamu Doktif pemeras? Sebutin dong nama Doktif dengan jelas kalau kamu berani. Bukannya kamu yang memeras owner Daviena dengan minta saham 20% dan meminta uang agar Melvina bisa podcast juga. Jelasin dong, ngapain kamu ngasih NM 2 miliar kalau emang kamu nggak salah. Kenapa bang? Persis kan dengan kasus NM dan DRG. Kalau memang DRG-nya ini nggak salah, kenapa ngasih uang ke NM? Kalau memang DRL-nya ini nggak bersalah, kenapa rela untuk ngasih uang 2 miliar kepada Nikita Mirzani? Hal ini pasti akan menjadi pertimbangan dari hakim. Di postingan Mas Bobby ada komentar, berarti ada pemain besar di balik skincare gelap ini. Memang, kata Mas Bobby-nya, memang ada pemain besar di balik skincare ini. Kenapa pihak Polela lebih condong ke DRL dengan segala bukti yang ada? Itu yang membuat netizen itu bingung. Ini bukan lagi sekedar dugaan, tapi produk White Tomato dari DRL itu tidak ada kandungan white tomatonya, dan itu sudah diumumkan langsung oleh BPOM. Jadi ini bukan lagi sekedar dugaan, katanya ini katanya itu, tapi resmi dari BPOM. Yang bikin aneh, kenapa malah akunnya Doktif yang menyebarkan suatu kebenaran? Kecuali kalau fitnah ya, hal itu wajar kalau akun TokToknya Doktif ini disita, tapi itu fakta yang akhirnya terungkap. Kenapa malah akunnya Doktif yang disita, bukan akun yang menjual produk White Tomato milik DRL? Keingat lagi dengan apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier. Kemudian suara rekaman yang diduga itu adalah suara DRL. Kalau oknum ini mah gampang, artinya kan diduga tinggal nyuap selesai. DRL bilang Polela bisa dibayar pakai uang. Ada satu komentar dari Doktif yang akhirnya mengungkap satu fakta. Kalau memang kamu nggak bersalah, kenapa kamu ngasih uang 2 miliar ke Nikita Mirzani? Dan itu pun pertanyaan yang diajukan kepada DRL. DRL, kalau kamu memang tidak bersalah, kenapa kamu rela untuk ngasih uang kepada Nikita Mirzani?